warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pangkat 3. Pangkat 3 suatu bilangan merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Pangkat 3 suatu bilangan itu disebut dengan bilangan kubik. Nah, sekarang kita lihat dulu bilangan kubik dari 1 sampai 10. 1 pangkat 3 berarti 1 dikali 1 dikali 1. Hasilnya 1. 2 pangkat 3, 2 dikali 2 dikali 2, 8. 3 pangkat 3 adalah 3 dikali 3 dikali 3. Hasilnya 27. 4 pangkat 3 berarti 4 dikali 4 dikali 4. Hasilnya 64. 5 pangkat 3, 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya 125. 6 pangkat 3, 6 dikali 6 dikali 6. Hasilnya 216. 7 pangkat 3 berarti 7 dikali 7 dikali 7. Hasilnya 343. 8 pangkat 3, 8 dikali 8 dikali 8. Hasilnya 512. 9 pangkat 3, 9 dikali 9 dikali 9. Hasilnya 729. 10 pangkat 3, 10 dikali 10 dikali 10. Hasilnya adalah 1000. Nah, ini adalah bilangan kubik dari 1 hingga 10. Sekarang kita akan coba lihat operasi hitung dari bilangan pangkat 3. Contohnya, 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3. Berapa hasilnya ya? Ayo kita hitung terlebih dahulu. Pertama kita hitung dulu 3 pangkat 3-nya. 3 pangkat 3 berarti 3 dikali 3 dikali 3. Hasilnya adalah 27. Kemudian 5 pangkat 3 sekarang kita hitung ya. 5 pangkat 3-nya kita hitung. Berarti 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya adalah 125. Jika sudah sama-sama dapat hasil pangkat 3-nya, barulah kita jumlahkan. 27 ditambah 125. Hasilnya adalah 152. Sekarang perhatikan contoh yang lain. Nah, kalau yang ini contohnya juga sama nih angkanya, tapi bedanya di sini di kurung angkanya, angka 3-nya ada di luar kurung. Sama-sama 3 tambah 5, tapi di sini 3 tambah 5 pangkat 3-nya di luar kurung. Kalau yang sebelah kiri ini dipangkatkan satu-satu. Nah, jika kamu melihat soal seperti yang sebelah kanan, ini seperti ini, pangkat 3-nya ada di luar kurung, maka kamu harus menjumlahkan terlebih dahulu angka yang ada di dalam kurung. Kamu hitung terlebih dahulu angka yang ada di dalam kurung, baru nanti kalian pangkat 3-kan angka yang sudah dihitung ini. Angka yang ada di dalam kurung. Di sini angka yang ada dalam kurung adalah 3 ditambah 5. 3 ditambah 5 adalah 8. Berarti 8 kita pangkatkan dengan 3. 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 hasilnya adalah 512. Contoh berikutnya. 4 pangkat 3 dikali 2. Kita hitung terlebih dahulu 4 pangkat 3-nya karena di sini ya ada pangkat 3.
4 pangkat 3 yaitu 4 dikali 4 dikali 4. Hasilnya adalah 64. Kemudian 2. 2-nya ini tidak ada pangkatnya. Karena tidak ada pangkatnya, maka kita bisa kalikan langsung dengan hasil dari 4 pangkat 3. Nah, langsung kita kalikan 2-nya dengan hasil 4 pangkat 3. Maka jawabannya setelah dikalikan dapat 128. Nah, sekarang contoh berikutnya. Nah, ini juga sama nih. Ada angka di dalam kurung, pangkat 3-nya di luar kurung. Seperti tadi, kita hitung terlebih dahulu angka yang ada di dalam kurung ini. Jadi, karena perkalian, maka kita hitung terlebih dahulu perkalian angka yang ada di dalam kurung. 4 dikali 2 adalah 8. 8 dipangkatkan dengan 3. Ya, baru hasilnya kita pangkatkan 3. 8 pangkat 3. Hasilnya 512. Sekarang akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Coba menghitung akar pangkat 3 dari bilangan yang agak banyak. Nah, di sini kita terlebih dahulu harus mengetahui bilangan pangkat 3. Ya, tadi kan kita sudah bahas di depan. Ini adalah pegangan untuk menghitung akar pangkat 3 dari sebuah bilangan, yaitu pangkat 3-nya. Kita lihat ya. Di sini misalnya akar pangkat 3 dari 5.832. Perhatikan baik-baik. Di sini ini pangkat 3, ya, pangkatnya 3. Maka dari belakang kita hitung 3 angka. 1, 2, 3. Nah, kita tandai. Ya, dihitung dari belakang ya. 1, 2, 3. Lalu di sini setelah hitung 3 ini kita batasi angkanya. Nah, setelah kita batasi, kita lihat angka yang paling belakang di sini adalah angka 2. Ya, angka yang paling belakang dari 3 bilangan yang sudah kita batasi adalah 2. Bilangan pangkat 3 dengan hasil akhir 2 adalah 8. Ya, dilihat di sini yang hasil akhirnya 2 adalah 8. Ya, 8 pangkat 3. 512 hasil belakangnya 2 kan? Nah, karena hasil belakangnya 2, berarti di sini yang kita pakai adalah 8-nya. 8-nya kita tulis di sini. Kemudian kita lihat lagi angka yang depan. 5. Kita lihat angka 5-nya. Nah, hasil pangkat 3 yang mendekati 5 adalah 1 pangkat 3. Ya, kalau 2 pangkat 3 itu sudah 8. Sudah lebih dari 5. Ya, maka yang mendekati hasil yang mendekati 5 tapi tidak lebih dari 5 adalah 1. 1 pangkat 3 itu hasilnya 1. Nah, maka kita ambil di sini adalah angka 1. Ya, 1 kita tulis. Jadi, hasil pangkat 3 dari 5.832 adalah 18. Contoh lain. Akar pangkat 3 dari 79.507. Sama seperti tadi, karena pangkat 3 kita tandai 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Berarti kita tandai di depannya 5. Nah, setelah itu kita lihat angka yang paling belakang adalah 7. Nah, dari hasil pangkat 3 ini, yang belakangnya 7 adalah 27 ini. Yang hasil angka belakangnya 7, 27, yaitu pangkat 3-nya dari 3. Ya, maka dari pangkat 3-nya dari 3 kita ambil bilangan depannya 3. Kita tulis di sini 3. Kemudian 79. 79 coba dilihat pangkat 3. Ya, kita lihat di sini hasil pangkat 3 yang mendekati 79
tapi tidak lebih dari 79. Ya, kita lihat di sini adalah 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 64. Mendekati kan, paling dekat dengan 79, tapi tidak lebih dari 79. Karena jika sudah 5 pangkat 3 sudah jauh. Ya, maka di sini kita pakai 4 pangkat 3, yaitu 64 yang mendekati. Maka di sini kita ambil angkanya angka 4. 4-nya tulis di sini. Hasilnya dari 79.507 pangkat 3, ya, akar pangkat 3-nya adalah 43. Sekarang operasi hitung bilangan akar pangkat 3. Contohnya, 1728 pangkat 3 ditambah 64 pangkat 3. Ini yang 1728 bisa kalian hitung dengan cara seperti tadi, seperti sebelumnya. Nah, di sini hasilnya adalah 12. Kemudian 64 ini masih akar pangkat 3 bilangan di bawah 10, yaitu 4. Berarti 12 ditambah 4. Hasilnya adalah 16. Contoh lain, akar pangkat 3 dari 9.261 dibagi akar pangkat 3, 343. Ini juga sama, yang ribuan ini bisa kalian hitung dengan cara seperti sebelumnya tadi. Dapat hasilnya adalah 21. Dan akar pangkat 3 dari 343 ini masih di bawah 10, yaitu 7. Tinggal kita hitung 21 dibagi 7, hasilnya adalah 3. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.